Perkenalkan saya Sabila Prakasa, bahas mengenai lembaga eksekutif dan dari hukum tata negara di Halo teman-teman, saya Trianita, mahasiswa semester 5 Prodi PPKN yang saat ini sedang mengerjakan tugas proyek dari mata kuliah Hukum Tata Negara yang akan membahas mengenai lembaga eksekutif. Dalam hal ini, kelompok 2 akan melakukan liputan di 4 lokasi berbeda terhadap situasi pilkada tahun 2024, khususnya di Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan saya Sapira Prakasa, mahasiswa semester 5 Prodi PPKN yang saat ini belajar mengenai Hukum Tata Negara di Universitas Sriwijaya. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah ini, kami akan melakukan liputan mengenai lembaga eksekutif. Jadi di sini bersama Bapak Samri sebagai narasumber saya hari ini. Pak, perkenalkan namanya terlebih dahulu. Nama saya Pak Samri, lahir di Talangpo dan alamat tempat tinggal di Talangpo. Baik, di sini apakah saya boleh bertanya mengenai pemilihan pada siang hari ini? Boleh, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya. Jadi lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan. Dalam pilkada ini, apakah Anda sudah tahu siapa saja dari lembaga eksekutif yang akan Anda pilih? Sebenarnya pemilu bukan lembaga eksekutif, pemilihan ini KPU yang mengadakan. Jadi calonnya adalah calon yang bebas dari eksekutif. Jadi yang dipilih saya telah dalam benak saya sudah ada pilihan. Baik. Yang kedua itu, siapa saja yang Anda pilih dalam pilkada ini, baik tingkat gubernur, wali kota, atau bupati? Bisakah Anda menyebutkannya kalau boleh? Sebenarnya kalau pemilu itu kita berasas umum, bahasa rahasia, tidak bisa disebutkan di sini, Bu. Karena ini rahasia. Rahasia ini menyangkut pribadi kita masing-masing. Nah, masalah pemilihan itu dari gubernur, bupati itu sudah ada di benak saya yang saya pilih. Insya Allah kedepannya akan memberikan harapan cerah bagi Sumsel dan Banyuasin khususnya. Jadi sudah dijelaskan oleh Bapak tadi bahwasannya pilihan ini adalah bersifat rahasia ya. Nah, yang ketiga itu, wewenang dari lembaga eksekutif ini banyak. Salah satunya ada memiliki peraturan daerah, peraturan kabupaten atau kota. Nah, jadi agar dapat secara otonomi mengatur wilayah masing-masing. Sebagai salah satu pemilihan dalam pilkada kali ini, apa alasan Anda memilih pasangan calon pada pilkada ini? Apakah paslon yang Anda pilih dapat menjalankan wewenangnya? Insya Allah pilihan yang saya pilih itu bisa amanah dan bisa menjalankan program-program yang telah dikampanyekan beberapa bulan yang lalu. Insya Allah baik gubernur itu berlanjutan, kemudian bupati juga. Insya Allah ketahanan pangan di Banyuasin ini dapat tercapai khususnya kalau ini dilanjutkan. Baik. Nah, satu lagi Pak ya, 2 lagi pertanyaannya. Jadi, bisakah Anda juga menjelaskan bagaimana pengalaman pada saat memilih pada siang hari ini, Pak? Pengalaman beberapa kali ikut pemilu, rasanya tidak ada kejutan-kejutan yang calon, terutama bupati atau gubernur ini orang-orang yang telah incumbent. Jadi kita enjoy saja, tidak ada yang surprise menurut pendapat saya. Terakhir Pak ya, apa harapan Anda sebagai warga di sini, tempat tinggal di Anda ini, terhadap pilkada tahun 2024 ini, Pak? Kendaknya pemilihan pilkada sifat kita jangan menggunakan politik uang, ini sesuai dengan naruhan di masing-masing, sehingga apa yang terpilih nantinya pemimpin kita pemimpin yang amanah yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Jadi bisa mampu melanjutkan menyalurkan aspirasi rakyat yang ada di desa Talangpo khususnya dan Kabupaten Banyuasin dan Sumatera Selatan pada umumnya. Baik. Nah, itulah pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya, Pak ya. Baik, di sini saya sudah bertanya kepada narasumber saya tadi, Bapak Samri ya. Nah, di sini sekian dari saya untuk wawancara pada siang hari ini, dan juga ini adalah lokasi pemilihan pada TPS 1 ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Devira Amalia, mahasiswa semester 5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Di sini saya sedang ada di KPU Tanah Mas. Ada ingin melakukan liputan pada
pilkada pada hari ini, yaitu di TPS 10. Di sini saya melakukan liputan untuk memenuhi mata kuliah Hukum Tata Negara pada Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di sini saya sudah berada di TPS 10 di perumahan Bumi Mas Indah Talang Kelapa. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu warga yang sedang melakukan pemilihan pada pilkada hari ini. Boleh saya tahu dengan siapa? Nama saya Ayu Aulia. Oke, jadi di sini sedang ingin melakukan pemilihan umum ya? Ya, benar sekali, Mbak. Oke, jadi bisa kalian lihat di belakang kami itu ada TPS 10, di mana TPS 10 ini terletak di Perum Bumi Mas Indah, Kabupaten Banyuasin. Oke, jadi di sini saya akan langsung saja mewawancarai salah satu warga di Perum Bumi Mas Indah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah ya. Jadi sebelumnya saya izin bertanya dulu, apakah Mbak Ayu bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia. Oke, baik, langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Nah, di sini saya kan sedang meliput mengenai pilkada di Perum Bumi Mas Indah ini ya. Nah, jadi di sini liputan saya ini mengenai lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan dalam pilkada ini. Nah, jadi apakah Mbak Ayu ini sudah tahu siapa saja dari lembaga eksekutif yang akan dipilih? Ya, saya sudah tahu tentang lembaga atau calon eksekutif yang akan dipilih dalam pemilihan ini. Itu pun saya tahu dari berbagai baliho yang terpasang di jalan-jalan maupun sosial media lainnya. Terima kasih. Oke, jadi sudah tahu ya Mbak Ayu siapa saja yang lembaga eksekutif yang mencalonkan diri pada pilkada ini karena melihat baliho yang terdapat di jalan ya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ini kan Mbak Ayu sendiri sudah tahu ya siapa saja yang akan dipilih, sudah lihat dari baliho. Nah, bisakah Mbak Ayu sebutkan siapa saja calon dari gubernur, wali kota, dan bupati yang akan mencalonkan diri pada pilkada tahun ini? Calonnya? Iya, calonnya. Oh, ya. Kalau bupati ada Askolani Neta, kemudian yang kedua ada Selamat dengan saya lupa pasangannya. Oke, lupa dengan pasangannya ya. Kalau gubernur ada Hemanderu Ujang, kemudian ada Edi Santana dengan pasangannya. Setelah itu ada Mawar dengan pasangannya juga. Saya lupa pasangannya. Oke, jadi untuk siapa saja calonnya sendiri Mbak Ayu ini sudah tahu ya. Dari Kabupaten Banyuasin sendiri pasangannya ada dua. Yang pertama ada Pak Askolani dan yang kedua itu ada Pak Selamat dengan wakilnya. Oke, selanjutnya itu nah, wewenang dari lembaga eksekutif ini kan banyak ya. Salah satunya adalah memiliki peraturan daerah yang dibuat agar dapat mengatur otonom wilayah masing-masing. Sebagai salah satu pemilih pilkada ini ya, Mbak Ayu sebagai salah satu pemilih pilkada ini, apa alasan Anda memilih pasangan calon pada pilkada ini? Ya, saya sudah melihat visi misi yang disampaikan oleh pasangan yang akan saya pilih. Kemudian pasangan tersebut konkret atau berhubungan dengan apa yang kebutuhan masyarakat di sini, dan itulah yang menjadi salah satu faktor saya memilih pasangan ini. Begitu. Oke, dari kedua paslon Kabupaten Banyuasin yang Mbak Ayu sebutkan tadi, kira-kira boleh saya tahu siapa yang Mbak Ayu pilih? Saya lebih nyaman merahasiakannya. Oke, jadi tapi ada ya yang dipilih. Ada dong, tidak boleh golput. Oke, tidak boleh golput ya. Jadi antara dua itu pasti memilih salah satunya ya. Salah satu. Oke, nah karena Mbak Ayu ini memilih dan pasti yakin ya akan pilihannya. Saya 100% yakin dengan pilihan saya akan maju ke dalam pemimpin selanjutnya di Kabupaten Banyuasin. Oke, dari pasangan yang Mbak Ayu pilih, apakah Mbak Ayu yakin mereka akan menjalankan wewenangnya dengan sebaik-baiknya? Ya, saya melihat track record sebelumnya, kemudian bagaimana latar belakang dari kedua pasangan bupati tersebut. Saya yakin bahwa mereka bisa amanah dalam menjalankan visi misi maupun program kerja yang akan datang jikalau mereka terpilih. Oke, jadi sudah sangat yakin akan pilihannya ya. Oke, bisa tidak Mbak Ayu jelaskan bagaimana pengalaman Mbak Ayu ketika melakukan pemilihan pilkada pada tahun ini? Ya, pengalaman saya tahun ini sangat tentram sekali ya. Kemudian tidak ada hiruk-pikuk keributan yang saya dengar. Selain itu, di petugas KPPS juga membantu saya ketika memilih nanti. Setelah itu semuanya berjalan dengan aman.
Oke, semuanya berjalan aman, tentram dan damai ya, tidak ada keributan ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mbak Ayu. Jadi apa harapan Mbak Ayu terhadap paslon terpilih dan Pilkada tahun 2024 ini? Saya harap Pilkada 2024 ini berjalan aman, damai dan jujur, serta untuk pasangan yang terpilih semoga benar-benar menjalankan amanahnya, mengerjakan program kerjanya sesuai dengan baik, kemudian serta selalu serta memperhatikan daerah-daerah yang akan dibangunnya maupun daerah-daerah terpencil lainnya. Terima kasih. Oke, jadi itulah harapan dari Mbak Ayu terhadap Mbak Ayu dari warga Kabupaten Banyuasin terhadap Pilkada tahun 2024 ini. Oke, Mbak Ayu, untuk closing statement nih, untuk menutup video, mari kita sama-sama menunjukkan jari atau bukti bahwa kita sudah melakukan Pilkada pada tahun 2024 ini. Oke, ini dia buktinya ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Ayu atas waktunya. Oke, jadi teman-teman, inilah tadi liputan dari saya dari Kabupaten Banyuasin untuk Pilkada tahun 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kusuma Ningtyas Perimandia dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 27 November 2024, sedang diadakannya pemilih Pilkada serentak. Di sini saya sedang berada di TPS 21 dan di sini saya akan mewawancari salah satu warga di sini. Baik, Pak, selamat siang, dengan Bapak siapa? Selamat siang, saya Bowo Suprianto. Baik, di sini saya izin mewawancari Bapak ya mengenai Pilkada serentak pada hari ini. Ya, Nah, menurut Bapak, lembaga eksekutif itu kan adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan. Dalam Pilkada ini, apakah Bapak sudah tahu siapa saja dari lembaga eksekutif yang akan dipilih? ya, pemilu kali ini akan memilih calon kepala daerah yang akan memimpin eksekutif, yaitu sebagai wali kota dan juga sebagai gubernur untuk Provinsi Sumatera Selatan. Siapa saja yang Bapak pilih dalam Pilkada ini, baik tingkat gubernur, wali kota, atau bupati? Atau bisakah Bapak menyebutkannya? Tentu saja itu tidak mungkin saya sebutkan karena berkaitan dengan asas pemilu adalah asas rahasia, sehingga saya tidak bisa menyebutkan nama, tapi yang jelas saya sudah menentukan pilihan saya berdasarkan pilihan-pilihan yang menurut pertimbangan saya tentu atas dasar pertimbangan yang rasional atau masuk akal. Wewenang dari lembaga eksekutif ini kan banyak ya Pak ya. Salah satunya itu memiliki perda atau peraturan daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, agar dapat secara otonomi mengatur wilayah masing-masing sebagaimana. Salah satu pilihan dalam Pilkada kali ini, apakah alasan Bapak memilih pasangan calon pada Pilkada ini? Apakah paslon yang Bapak pilih dapat menjalankan wewenangnya? Tentu saja pertimbangan saya dalam memilih calon kepala daerah pada pemilu kali ini adalah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, saya akan melihat dari track record dari yang bersangkutan, baik itu yang bisa kita lihat dari apa yang sudah ditayangkan oleh media, di banyak media kita bisa menemukan itu, atau juga saya akan mencari dari sumber-sumber lain untuk mengetahui apa saja yang sudah para calon ini lakukan atau lakukan sebelumnya, sehingga itu menjadi alasan yang kuat bagi saya untuk memilihnya nanti. Bisakah Bapak juga menjelaskan bagaimana pengalaman pada saat melakukan pemilihan dalam Pilkada ini? Untuk
pemilu kali ini saya merasa pemilu yang cukup baik karena bisa berjalan dengan lancar, kemudian tidak terjadi penumpukan pemilih sehingga pemilih merasakan nyaman ketika datang ke TPS karena sudah ditentukan waktu atau jam yang diperuntukkan badannya untuk menentukan pilihannya, sehingga pada saat datang ke TPS tidak terjadi semacam terlalu lama dalam hal menunggu, tapi bisa langsung kemudian menentukan pilihannya karena tidak banyak yang harus atau tidak lama yang untuk mengantrinya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak sebagai warga di Kota Palembang ini terhadap Pilkada tahun 2024 ini? Saya sebagai warga Palembang tentu berharap pemilu kepala daerah tahun ini pertama bisa berjalan dengan aman, lancar, tidak menimbulkan gesekan, bisa menghasilkan pemimpin yang memang punya kredibilitas yang baik, kemudian akan bisa menentukan pemimpin yang amanah, sehingga ke depan selama 5 tahun ke depan akan mampu membawa Palembang ke arah yang lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada warga sekaligus juga peningkatan pelayanan publik kepada semua warga. Oke, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah mau diwawancari oleh saya. Halo, perkenalkan nama saya Tamila Numami. Saya mahasiswi semester 5 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saat ini belajar mengenai hukum tata negara di Universitas Sriwijaya. Untuk memenuhi salah satu tugas saya, mata kuliah ini kami akan melakukan liputan mengenai lembaga eksekutif, yaitu tentang pilkada. Halo Ibu, ini dengan siapa? Dengan Ibu Nelly. Oke, Ibu baru udah nyoblos ya? Iya, ini Boleh saya tanya-tanya sedikit tentang boleh pilkada? sedikit saja. Oke, jadi lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan, Bu. Nah, dengan pilkada ini apakah Ibu sudah tahu siapa yang lembaga eksekutif yang akan dipilih? Gubernur dengan bupati. Oke, kemudian apa saja sih Bu, siapa saja yang Ibu pilih dalam pilkada ini, baik tingkat gubernur, wali kota, atau bupati, bisakah Ibu menyebutkannya? Maaf ya, kalau yang itu saya tidak bisa sebut, itu kan privasi saya. Ya, jadi nggak bisa disebutin ya Bu ya? Iya dong. Nah, jadi wewenang dari lembaga eksekutif ini kan banyak ya Bu ya. Nah, salah satunya itu adalah memiliki peraturan daerah. Nah, baik itu dari tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Jadi agar dapat secara otonomi mengatur wilayah masing-masing, sebagai salah satu pemilih dalam pilkada kali ini, apakah alasan pasangan calon pilkada ini, apakah bisa calon yang Ibu pilih ini menjalankan wewenangnya? Kalau menurut saya sih iya, karena saya pilih dia, saya pikir dia bagus bagi saya. Tapi saya tidak tahu isinya. Yang penting saya lihat dari luas dengan kinerjanya bagus begitu. Jadi Ibu melihat dari luar baik, bagus gitu ya Bu ya? Iya. Oke, bisakah Ibu juga menjelaskan bagaimana pengalaman Ibu pada saat pemilihan nih pas pilkada hari ini nih? Enak banget. Hari ini nggak ada kendala, lancar, sukses. Nah, kemudian Bu, yang terakhir nih, apa sih harapan Ibu sebagai warga di Desa Gunung Baru ini terhadap pilkada kali ini? Harapan saya lancar, tidak ada kendala, lebih transparan. Itu aja. Aja ya Bu. Dan tidak ada manipulatif. Baik, itulah hasil liputan dari 4 lokasi yang dapat kami sampaikan. Harapannya semoga lembaga eksekutif yang telah terpilih pada pilkada tahun 2024 ini, yang diantaranya gubernur, wali kota, ataupun bupati, dapat melaksanakan wewenangnya serta pelayanan publik melalui kebijakannya. Baik, saya turut undur diri dan sampai jumpa.